masih di 88,4 Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasid seperti yang Cek Rasid omong tadi di jam 11 ini kita ada acara kita teras UMKM di lokak kita. Alhamdulillah kita sudah datangkan tamu spesial Pertama ada Ibu Dewi Rati SIP MSI. Selamat datang Ibu. Selamat ketemu ya Pak. Iya. Kalau di sini Bu Dewi ada panggilan tradisional gitu tuh kedaerahan katalah. Kalau Cek Rasid panggil Cek Dewi boleh? Boleh. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Dewi. Terima kasih datang telah berani bersih. Mau datang ke Perumpat Palembang Cek Dewi ya. Iya. Semoga betah 1 jam berikutnya nih. Kemudian tamu spesial kita kedua, kalau Mang Cek ini tidak asing lagi untuk pengamat perumpat Cek Idham, atau nama lengkapnya Idham Rianom, Cek Idham ya. Tidak asing lagi pokoknya kalau Idham lah mau mandi perumpat ini. Alhamdulillah. Baik dulu galau-galau di acara tes UMKM ini kita akan ngambil ke tema kriuk sempurna. Subtemanya ada Palembang Bangkit yang giat mendorong UMKM ayam crispy. Benar Pak Jirham ya? Betul. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke acara yang lebih serius kita ini untuk Bu Dewi dulu kira-kira. Nah, Bu Dewi, santai ya Bu Dewi. Santai Pak. Iya, kalau kita nih itu ngobrol. Bu Dewi kira-kira sebelum Ibu Dewi masuk ke acara yang seriusnya, awal mulanya Ibu Dewi kira-kira apalah yang membuat Ibu Dewi yakin terjun ke dunia UMK ini, terutama yang nekuni ayam crispy ini. Kira-kira ada momen apa lah yang membuat Ibu Dewi yakin? Cek Dewi yakin. Iya, jadi tahun 2020 itu kan mulai masuk momen yang namanya COVID. Nah, jadi kita untuk mencari pundi-pundi rupiah nih kalau di proyek atau di mana itu kan agak susah. Jadi kita coba-coba untuk berjualan. Jadi satu-satunya makanan yang mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa, tua itu ayam. Oh, maka dipilih ayam. Jadi ayam yang dipilih. Tapi sampai alhamdulillah sampai saat ini ya makanan itu masih tidak bisa dilupakan, masih tetap laris, masih tetap penjualan lumayan. Terutama kan anak-anak biasanya itu Cek Dewi tak lepas dari ayam ini. Iya, senang pagi, apalagi siang, dia crispy kan, harganya murah pula. Iya. Bersaing kalau soal harga Iya. Oke, untuk selanjutnya Pak Idham. Nah, Pak Idham sebagai pembina UMKM Palembang Bangkit. Tadi belum dikenal tapi sudah kenal. Boleh. Pembina UMKM Palembang Bangkit ini, Pak Idham kira-kira bagaimana melihat perkembangan usaha kuliner yang digeluti oleh Cek Dewi ini? Saya melihatnya bahwa kita ini banyak yang kita bina kan. Salah satunya adalah ayam crispy yang Cek Dewi ini. Nah, ini memang bagus sekali memang di pasca pandemi ini. Tadinya kan banyak stuck ya, banyak stop, apa yang sudah dikemukakan oleh Cek Dewi tadi bahwa banyak stop. Jadi mestinya kan wong Palembang ini kan banyak gawe, ini banyak stop pada saat itu kan. Nah, jadi sekarang sekarang ini kita banyak gawe lagi. Nah, banyak gawe lagi ini kita terus-menerus menginventarisir UMKM yang ada di Palembang ini sehingga bagaimana agar supaya mereka ini terus tidak ada stop, begawi terus. Nah, begawi terus macam mana cara supaya begawi terus? Ya tentunya kita dorong dari segi tempat, fasilitas maupun hal-hal yang lain yang nantinya bisa kita koordinasikan ke instansi-instansi terkait seperti BUMN, BUMD yang ada di Palembang ini, Cek Rasid. Sebabnya kita ini tidak baca begawi dewe, terus terang baik. Nah, jadi begawi dewe ini tidak mungkin bisa sukses. Nah, oleh karena itu kita siapkan tempat, fasilitas di mana mereka akan berjalan. Tapi kebanyakan mereka ini sekarang ini GoFood dari rumah. Nah, jadi kan ini lebih praktis, tidak sewa tempat, kemudian tidak ada karyawan kan begitu kan. Jadi rumah. Nah, dari rumah inilah
sekarang ini yang terus kita dorong, jadi bisa kita bantu untuk promosinya. Karena Palembang Bangkit ini kan ada grup, grup WhatsApp, juga ada grup lembaga, juga ada grup yang lintas WA. Nah di sini kita bisa membantu ruang-ruang itu sehingga UMKM yang ada di Kota Palembang ini bergeliat lagi, kemudian banyak gawe lagi, tidak nganggur kan seperti kemarin-kemarin itu pada saat COVID. Nah inilah tugas kita. Nah, kita harapkan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, ya dipermudahlah. Kalau umpamanya untuk modal, kan untuk modal itu harus dipermudah, jangan dipersulit. Jangan kita seperti melihat ikan di dalam akuarium, bisa kita lihat tapi tidak bisa kita ambil. Ya kan? Sekarang kan banyak itu terjadi. Istilah bagus Karena apa? Sudah digelontorkan 200 triliun Pak Purbaya ke bank-bank Himbara. Tapi apakah kita bisa mengambil itu? Karena prosedurnya banyak. Nah, mungkin kita perlu untuk UMKM ya khususnya kita berikan kemudahan-kemudahan sehingga bisa menggeliatkan UMKM itu di pasca pandemi ini. Saya kira itu. Oke, siap. Kini kembali ke Cik Dewi ya. Cik Dewi, kita kan sekarang ini Cik Dewi ya di masyarakat umum terutama di medsos ini kan lah sudah banyak Cik Dewi bisnis ayam kekinian ini ya. Nah, kira-kira Cik Dewi sebagai owner dari ayam crispy ini, kira-kira apalah keunikan dari ayam crispy punya Cik Dewi ini sehingga bisa bersaing dan mampu bersaing di bisnis ayam kekinian ini. Iya, Cik Rasid. Jadi kita itu mulai dari rasa dulu. Jadi kita tidak akan mengurangin rasa karena rasa itu yang bisa sampai ke hati. Mantap ini. Iya. Nah, sudah gitu kita juga harus melihat harga karena wong Palembang nih nak banyak, nak murah, nak lemah. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita harus melihat lagi cara ekonomisnya. Udah tuh pasar-pasar yang saya gelutin ini saya membuat satu promosi, yaitu melalui GoFood tadi, atau teman-teman yang mempunyai Jumat Barokah seperti itu, karena harga kita itu ada subsidi Pak Rasid. Jadi kalau seandainya untuk Jumat Barokah kita tidak sama dengan harga pasar. Jadi kita kasih dengan pokoknya harga 8.000. Jadi enggak 10.000 seperti itu. Untuk Jumat Barokah. Jumat Barokah. Iya, itu banyak gitu yang dipesan. Udah gitu kalau untuk anak sekolah, anak-anak, jadi kita nih jualannya tuh ada di tempat sekolah 146 situ. Di Sukabangun 2 itu. Sukabangun 2. Ya, kita ada jualan juga di situ. Di kantin ya, Bu? Atau kayak di dekat sekolahnya? Iya, enggak, kayak di ruko gitu. Gitu. Jadi kita lihat pasar di situ memang harganya sesuaikan dengan harga anak-anak sekolah. Jadi ada yang harga 7.000 seperti itu. Jadi bersaingnya dari harga dan dengan rasa. Oke. Dari harga yang sangat kompetitif bagi kalau kita lihat dengan tadi Pak Idam ya. Kira-kira Bu Dewi cara mensiasatinya kan ayam ini kan fluktuatif harganya. Kadang naik tinggi, kadang sedang biasa-biasa. Nah, kira-kira Bu Dewi untuk mensiasati agar supaya bisnis Bu Dewi tetap jalan, apa lagi kira-kira yang dilakukan Bu Dewi? Apa ngecek ke barangnya apa mana? Itu ada tepungnya, Pak. Ada tepungnya. Tepungnya yang membuat ayam itu bisa membesar. Jadi ya kelihatan besar apa tuh? makanya judulnya itu kan crispy. Jadi bukan ayamnya yang ditekankan, crispy dari tepungnya itu. Nanti kalau Bapak coba, Bapak lihat kalau ayamnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar, tapi crispy-nya banyak. Karena kita tema IT-nya judulnya bukan ayam geprek atau ayam itu enggak, ayam crispy. Jadi diutamakan crispy-nya. Crispy. Jadi kalau boleh aku ngambil kesimpulan di antara perbedaan ayam crispy dengan ayam geprek itu di situ berarti. Iya, crispy-nya tuh Bapak lihat dari tekstur punya kita tuh kan crispy-nya keriting. Jadi dia tuh lebih besar crispy-nya dari ayamnya. Jadi kalau potongan ayam geprek itu biasanya kalau untuk jualan itu 12 potong 1 kilo kan. Tapi kalau ayam crispy ini bisa 16. Oh, gitu. Iya, jadi untungnya ya lumayan. Alhamdulillah. Oke. Nah,
kembali ke Pak Idham. Iya. Pak Idham, Ayo. melihat dari kacamata pembina UMKM ya, kira-kira Pak, Pak Polo Cek, Cek, Idham. Mang Cek jadi. Iya, Mang Cek. Kira-kira Cek, tantangan apa yang paling sering dialami pelaku usaha kuliner ini, terutama di Palembang, Pak? Iya, Cek? iya. Agar supaya komunitas UMKM Palembang Bangkit ini bisa membantu atau mencari solusi, minimal Iya. cari solusi untuk UMKM seperti ini, Pak. Ya biasanya kalau masalah kendala itu sebenarnya secara umum tuh tidak ada ya. Tetapi mereka ini kan tentunya perlu kita support untuk permodalan. Mungkin kalau dia mau jual di gerai-gerai di tempat kan itu sebenarnya yang dihadapi. Nah oleh karena itu saya sudah tidak jemu-jemu terus menyuarakan ke masalah ini, masalah dana ini supaya dipermudah. Apalagi sekarang ini program Pak Prabowo ini kan ada Koperasi Merah Putih. Nah Koperasi Merah Putih ini konon kabarnya ini sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Nah nanti UMKM ini bisa berkoneksitas ke sana untuk memohon bantuan modal dari Koperasi Merah Putih yang sudah ada di setiap kelurahan. Jadi luar biasa Presiden kita ini Pak Prabowo Subianto ini sudah memberikan hal-hal yang sifatnya nyata kepada anak-anak sekolah seperti MBG kan, lalu ke Koperasi Merah Putih kan untuk petani, untuk semua nanti akan bermuara di Koperasi Merah Putih itu sehingga apa-apa yang sudah dialami oleh UMKM dan lain sebagainya ini bisa berhubungan ke sana. Nah ini menurut saya ya tentunya perlu sebuah regulasi yang mudah dan sederhana dan tidak terkesan sulit gitu kan. Nah kami yakin bahwa kalau kooperasi itu kan prinsipnya kegotong royongan, kekeluargaan, prinsip ini yang sesuai dengan demokrasi negara kita yaitu demokrasi Pancasila. Nah ini tentunya yang harus kita maknai bahwa ini benar-benar UMKM ini sehingga di pasca pandemi ini tidak terkendala lagi. Harapan kita begitu, oleh karena itu kita terus mendorong termasuk untuk mengajak dialog di RRI ini kan termasuk upaya untuk mendorong paling tidak dari segi promosi dan nanti untuk dari permodalan kita bisa koordinasikan ke BUMN, BUMD yang ada termasuk Koperasi Merah Putih yang ada di kelurahan. Gitu. Ini Bu Dewi berkaitan dengan bilang apa pembicaraan Ibu Pak Cek Ilham tadi, kira-kira Bu Dewi sudah tersentuh belum itu Pak Dewi yang untuk dalam segi permodalan tadi? Kita sudah pernah diberikan informasi tentang KUR. KUR itu untuk usaha kecil menengah ke rakyat. Nah tapi karena saat ini KUR itu kan tutup, katanya bulan Januari baru buka. Tahun depan. Ya, sudah habis tahun. Jadi mungkin kalau tidak ada hambatan, mungkin kita akan membesar lagi usaha. Jadi usahanya mungkin bukan ayam crispy aja, nanti ada yang lain karena ada beberapa hal rencana itu kita mau buat oleh-oleh Palembang gitu. Kan sekarang udah banyak nih orang-orang yang masuk ke Palembang nih untuk melihat-lihat Palembang kan pulangnya itu kan oleh-olehnya cuma pempek. Nah kita tuh akan membuat inovasi kayak mana Palembang punya oleh-oleh yang di luar dari pempek seperti itu. Tapi nanti tunggu kalau pemerintah ngasih KUR tuh. Mencairkan. Ini mungkin catatan juga untuk Pak Idham dan kawan-kawan ini. Betul. Makanya minta bantu sama Pak Iya, Idham. Pak Ya, untuk mendorong. Iya Ya, Pak, ya, baik. berarti Pak UMKM binaan di bawah binaan dari UMKM Palembang Bangkit ini memang butuh dana Pak. Iya, Kira-kira betul. bisa mengusahakan Bu Dewi ya. Iya. Ya, amin. Mungkin tidak cuma Ibu Dewi Bapak, mungkin di bawah yang lain-lain Pak, Iya. yang di bawah binaan Betul. Bapak kira-kira bisa Iya, dibantu. memang banyak nih ini yang sudah mengeluhkan itu kan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini ruang itu sepertinya sudah mulai terbuka. Termasuk kata KUR tadi kan. KUR tadi kan ya kalau umpamanya UMKM ya. UMKM ini kalau menurut aku tidak perlu BI checking lah. Kalau dia perlu umpamanya 5 juta, 10 juta, 15 juta, katakanlah 50 juta, tidak 50 usah juta BI biasanya, checking. Dewi. Kalau 100 UMKM juta 100 juta tanpa agunan. tanpa agunan. Jadi kalau umpamanya nanti BI checking, nah ini yang menghambat lagi. Menurut saya UMKM itu kan dipermudah lah. Karena apa? Karena ini umpamanya ada BI checking dan lain sebagainya, ini tentunya menyulitkan. Siapa yang nggak punya hutang? Negara aja lagi punya hutang, apalagi kita. Kan itu kan. Nah jadi maksud saya ada perlakuan khusus sesuai dengan komitmen
presiden kita untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang memang betul-betul memerlukan, seperti pelajar kan, orang susah. Makanya Koperasi Merah Putih itu ada di setiap kelurahan. Kenapa dibuat oleh Pak Prabowo? Nah, untuk itu. Nah, untuk memudahkan orang untuk mencari modal, termasuk juga bank-bank himbara. BRI ini kalau Cek Rati tadi ngomong bahwa itu memang KUR itu ada di BRI, yang sudah ada kucuran dana dari himbara, bank-bank himbara itu dari Menteri Keuangan. Nah, ini dipermudah lah. Jadi nanti kita jika perlu kita akan menyurati bank-bank himbara yang ada di Kota Palembang ini supaya mempermudah untuk UMKM, terutama UMKM yang ada dibina oleh Forum Palembang Bangkit. Oke, berarti artinya Palembang Bangkit bisa menjembatani Pak ya? Insya Allah, dibantu insya Allah, untuk itu. insya Allah. Oke, siap. Amin. Oke, kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi lagi, Cek Iya, Dewi. Cek Dewi ya. Iya. Kalau salah. Kan orang cantik nih Pak agak itu Pak. Agak grogi. Iya. Oh, nah. Cek Dewi kira-kira untuk pemasaran Cek Dewi. Kira-kira untuk dunia digital, kira-kira medsos, kira-kira Cek Dewi sudah memanfaatkan itu enggak Cek Dewi? Iya, jadi kalau mau ke TikTok saya itu ada di TikTok, Cek Dewi ya? Ya, jadi kita TikTok. suka live. Heeh. Jadi kita sering live pagi sama malam untuk menginformasikan tentang produk kita, tentang ayam crispy ini di TikTok Olive Palembang. Udah ada juga di Facebook dengan di Apa alamat Instagram. Dewi Rati Anggraini itu loh Pak. Kalau Facebook ini Dewi Rita Anggreni. Iya. Kalau TikTok tadi? TikTok itu Olive Palembang. Olive Palembang. Kalau Instagram? Dewi Rati Anggraini. Jadi dulu kalau nak ngepoin itu ayam crispy Cek Dewi yang di tadi. Yo. Kepoy lah. Kepoin lah. Kaget pacak dikirim ayam crispy gratis. Nah, iya juga dulu mungkin nak bergabung ke sini Pak Yo diaturi di nomor telepon 0711 351 656 atau juga nak WA 0897 7884 884 Nak nanya sama Pak Idham boleh, nak nanya sama Bu Cek Dewi juga boleh. Nah, Pak Idham berkaitan dengan promosi dari Cek Dewi tadi yang memanfaatkan medsos ya. Nah, kira-kira Cek Ilham dari segi Palembang Bangkit ini, kira-kira ada enggak Pak Ilham pelatihan atau apalah namanya untuk membantu UMKM ini untuk promosi dalam bidang itunya? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi kita ini kan ada ketua UMKM. Ketua UMKM ini nanti juga akan saya hadirkan, itu Pak Andi Berman. Ada Andi Berman, dia yang mengkoordinator. Itu kita sudah melakukan pelatihan mie ayam. Tempo hari sudah pernah mie ayam. Nah, mungkin untuk yang ke depan ini nanti akan beragam ya. Tidak hanya mie ayam, mungkin pempek, mungkin ayam crispy. Nanti ada itu sudah kita lakukan di tahun kemarin. Nah, insya Allah di tahun depan ini kita juga akan membuat pelatihan lagi. Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi, pemerintah kota, maupun provinsi. Karena skup Palembang Bangkit ini provinsi, Cek Rasid. Nah, jadi kita juga akan membuat pelatihan itu lagi, penyuluhan termasuk juga masalah untuk bagaimana sih agar supaya UMKM ini dipermudah, baik permodalan maupun yang lain-lain. Ya kan sesuai dengan komitmen Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Oke, ya, siap. Baik, Cek Dewi, Cek Ilham, terasa ya selanjutnya kita jeda sebentar dulu ya, sebentar kita dengar ke lagu dulu ya. Iya, Pak Yu. Nah, bagus nih. Ya,
makan. Dia pulang katanya perawatan. Itulah kau raih sepean. Capakan, memang kau capakan. Awak jahat, pecah kecapian. Capakan, memang kau capakan. Awak miskin, pecah kekayaan. Capakan, memang kau capakan. Awak buyang, pecah kepintaran. Capakan, memang kau capakan. Aku angkatnya, tolong maaf dunia. Itu 0,5, sekarang sudah 4 meter naik ke atas. Nah dia akan meluap dan akan siaga 1 sekarang. Oh iya. Oke, baik. Ini baru. Oke. Biasa kadang-kadang. Baik dulur-dulur di 88,4 Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Cek Rasid, bersama Cek Idham, sama Cek Dewi ya. Dewi. Oh. Ya, wah. Mantap. Oke, Cek Dewi sama Cek Ilham. Ya, siap. Mungkin aku nak tanya dua-duanya ada Iya, baik. Kira-kira kolaborasi antara pelaku UMKM seperti Cek Dewi ini dengan Palembang Bangkit, Iya, UMKM iya, Palembang Bangkit, kira seberapa penting sih sebenarnya? Terutama untuk Bude Cek Dewi ini kira-kira. Ada lemaknya tak kira masuk kasarnya dah Iya, dengan adanya kolaborasi dengan itu nih UMKM Palembang Bangkit ini. Iya, jadi kalau pelaku bisnis ini memang harus banyak komunitas. Kalau tidak ada komunitas, untuk memperpanjang tangan promosi ini agak susah saat ini. Jadi kalau waktu saya memutuskan untuk bergabung dengan Pak Ilham, karena saya melihat ada di situ atmosfernya untuk UMKM lebih maju. Akhirnya saya ikut diajak dan mau bergabung. Jadi memang banyak ininya, keuntungannya banyak karena di situ kan banyak juga pelaku-pelaku UMKM. Jadi sering sharing, sering berbagi job. Jadi ada pesanan atau ada apa di situ, ada masalah. Jadi kita bisa ikut bareng memutuskan apa yang lebih baik untuk UMKM kita. Seperti itu. Kalau Pak Rashid. dari itu Cik Ilham, Ya. dari segi pembina UMKM Ya memang kita ini kan Palembang Bangkit ini kan organisasi sosial budaya. Jadi bukan hanya masalah budaya yang kita urusi, jadi masalah sosial ke masyarakat termasuk UMKM. Nah ini yang menjadi konsen kita. Karena apa? Karena di era pasca pandemi ini memang kita itu memperhatikan UMKM ini kan sektor-sektor ekonomi menengah ke bawah. Nah ini yang perlu sebenarnya kita dorong. Kalau yang menengah ke atas kan tidak perlu kita dorong, dia sudah jalan. Kan? Yang di bawah ini yang perlu kita dorong. Nah dengan bergeliatnya kita dorong, dengan bergeliat ini dari permodalan kita bisa koordinasikan mediasi, kemudian dari segi fasilitas tempat kita koordinasikan dengan pemerintah. Ini kan sedikit banyaknya sudah membantu, termasuk promosi juga di RRI ini. Tidak gampang untuk masuk RRI ini kan, kalau kita tidak punya jaringan khusus ke RRI ini tidak gampang untuk ke sini. Nah jadi ini salah satu upaya kita. Jadi bukan berarti apa, alhamdulillah jaringan Palembang Bangkit ini di Palembang ini subhanallah luar biasa kan. Jadi kita ke pemerintah baik provinsi maupun kota kabupaten, ya kebetulan kan kita yang jadi gubernur ini kebetulan Pak Herman Deru ini kan adik kelas saya, begitu juga Pak Panglima. Alhamdulillah kita sekarang cukup. Nah, tinggal kita bagaimana kita manfaatkan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan person ya, untuk kepentingan lembaga, untuk kepentingan UMKM yang memang perlu kita berikan sebuah dukungan-dukungan, support yang memang akhirnya mereka bisa sejajar dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain, kan begitu.
lanjut Pak Ilham. Ya. Ya, kira-kira Pak Ilham, mindset atau pola pikir ya, kira-kira yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM ini Ya. agar bisa bertahan di era kompetitif saat ini, Pak Ya. Ilham. Kira-kira apa lah yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM ini? Ya itulah apa yang disemuakan oleh Cik Dewi tadi tepat. Kita harus banyak hubungan, komunikasi kan, baik interpersonal, kelembagaan maupun di grup-grup WA. Karena grup WA ini kan sekarang ini kan menjadi tren. Siapa yang nggak punya gadget ini kan sekarang ini kan. Jadi kalau kita tidak manfaatkan ruang-ruang itu, termasuk hubungan kita, Jejaring, Pak. baik jejaring ini harus kita hubungi, harus kita akses sehingga kita dapat memberikan sebuah kontribusi yang positif kepada UMKM, termasuk juga lembaga, termasuk juga ormas seperti kita ini kan. Nah, jadi kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi saya mengajak semua pihak, termasuk pelaku-pelaku UMKM yang lain, maka saya buka. Silakan UMKM yang lain. Ini kan ayam crispy. Nanti minggu depan saya sudah buka itu di grup WhatsApp supaya bisa menghubungi kita untuk siaran di RRI kan gitu. Mungkin bisa diulang kembali itu Pak Ilham, kira-kira nak menghubungin dari pihak UMKM Paling Bangkit ini di mana atau alamatnya di mana? Boleh. WA-nya go. Ya, jadi bisa dicatat ke WA saya itu ke 0821 8256 1047. Pelan-pelan. Ulang 0821 8256 1047. Jadi dulu galau-galau pelaku UMKM kira-kira Bisa. kalau tertarik untuk ikut bergabung. Jadi begini, saya potong sedikit. Bukan hanya untuk permohonan fasilitas tempat, tapi juga kita bisa membantu mengurusi PIRT untuk halal. Kebetulan saya sudah ditunjuk oleh LP POM MUI Sumsel itu sebagai agen halal. Jadi Pak Idham silakan siapa yang mau mengurusi masalah halal silakan menghubungi Pak Idham untuk disalurkan ke MUI. Tapi saya tidak bicara biaya ya. Biaya itu nanti yang memutuskan berapa biayanya LP POM MUI itu MUI sendiri. Saya cuma memediasi aja. Jadi mengkoordinir, menginventarisir, saya salurkan ke LP POM MUI. Nantinya ada harga yang khusus mungkin kan dari kita dari Ormas Palembang Bangkit ini. Jadi bukan hanya masalah mediasi masalah permodalan dan tempat, tapi juga untuk yang lain-lain yang saya sebutkan tadi bisa menghubungi kita dan bisa juga nanti kita bisa salurkan dan kita bisa bantu apa yang menjadi kekurangan daripada UMKM itu. Ya. Baik dulu mungkin Pak Idham, kalau tadi kan BA berarti kontak persen. Kalau tempat khusus Pak Idham kalau ada tempat. itu Tempat kita kalau Sekretariat Jenderal kita di depan RRI ini di Jalan Radio nomor 23. Kalau posko kita sehari-hari di belakang kantor gubernur di komplek perkantoran di Jalan Kapten Anwar Sastro seberang Pempek Beringin dekat LP POM MUI Sumsel. Itu bisa dihubungi di situ. Bisa ke sana. Kalau mau konsultasi, mau ngobrol-ngobrol atau ada yang mau dikemukakan karena kita juga ada lembaga bantuan hukum. Jadi lengkap kita ini. Jadi kalau umpamanya ada persoalan-persoalan yang lain di luar itu ada persoalan hukum, kita juga bisa untuk mampu untuk membantu insya Allah ya, terutama orang-orang yang memang masyarakat kecil yang memerlukan termasuk UMKM gitu. Jadi baik dulu kalau nak penasaran atau pengen bertanya-tanya Pak Idham, silakan datang di dua tempat yang disebutkan oleh Cik Ilham tadi. Baik, lanjut ke Cik Dewi. Cik Dewi lagi. Lanjutlah. Mumpung Cik Dewi, kira-kira Cik Dewi ya. Ya. Untuk tips ya, kira-kira apalah tips sederhana bagi pendengar yang ingin memulai usaha kuliner Cik Dewi? Kira-kira apalah? Mulai baik, jangan banyak pikiran, jangan banyak pertimbangan. Jalan, bismillah. Bismillah. Iya. Ulang lagi Cik Dewi. Mulai. Jangan banyak pikiran, jangan banyak pertimbangan, ya bismillah. Kalau mau usaha itu jangan banyak pikir. Mulai baik. Apa yang bisa kita lakukanlah. Jangan takut itu Cik Dewi. Jangan dulu nak mikir untung rugi, jangan. Mulailah dulu, melangkah dulu. Nah, dalam prosesnya baru kita tahu kekurangan kita. Betul. Masalah kita dalam perjalanan. Karena usaha itu bukan pertimbangan. Usaha itu memulai. Nah, dapat ilmu aku. Ya, usaha itu memulai. Bukan banyak pikir. Iya. Jadi mulai dulu. Jalan dulu. Kaget dulu nak pikir yang untung rugi itu. Jangan.
Kalau kita mikir energi, dak mulai-mulai. Nggak Mulailah dulu. Mamanya kita bisa masak ayam, gorenglah dulu, laju, berjualan. Jual nak di tetangga mulai. Nanti dalam perjalanan akan ada masalah, akan ada problem, ya kita akan tahu oh di sini letaknya. Baru pacak dievaluasi. Paca evaluasi lagi, mulai evaluasi lagi. Iya, benar itu. Ya. Aku setuju. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan itu tuh penutup Pak Idham Ya. sama Pak Cik Ya. Dewi ya. Nah, Ya, kira-kira Cik untuk Cik Dewi dulu nih. Ya, lah Ya. itulah. Kira-kira apalah harapan Cik Dewi untuk ke depannya dari segi bisnis Cik Dewi ini? Ya, kedepannya diharapkan ada sedikit campur tangan dari pemerintah Amin. untuk membantu UMKM ini dipermudah. Mulai dari biaya, mulai dari izin, mulai dari promosi seperti itu. Jadi kalau bisa pemerintah itu bisa membantu untuk meningkatkan usaha-usaha UMKM yang kecil ini, karena dari usaha UMKM inilah rakyat bisa lebih maju. Bisa lebih lebih bisa bergeliat lebih maju seperti itu. Oke. Kalau dari pembina UMKM ini Pak Idham, Ya. kira ada planning apa lah Pak Idham untuk tahun 2026 ini? Ya, ya. Nah, untuk tahun 2026 kira-kira ada planning apa lah untuk Ya. itu rencana? Nah, jadi begini, kita insya Allah hari Minggu ya, hari Minggu kita akan rapat. Jadi kita biasanya kalau akhir tahun tuh ada refleksi akhir tahun, apa yang sudah kita lakukan, ABCD. Lalu juga kita untuk persiapan untuk program di tahun depan. Nah, kemudian kita juga sekarang ini sedang menggalang dana, donasi, pakaian bekas dan lain sebagainya untuk bencana Sumatera. Ini merupakan sebuah kepedulian kita untuk saudara-saudara kita yang ada bencana di Sumatera ya, Padang, Aceh maupun Sumatera Utara. Nah, jadi insya Allah nanti ke depan ini kita akan lebih kebut lagi untuk UMKM, kemudian bagaimana kita berkoneksi dengan Koperasi Merah Putih di awal tahun depan ini 2026, dan insya Allah di hari Minggu besok kita putuskan di dalam rapat dan untuk program kita percepatan di tahun 2026. Oke. Oke, untuk terakhir mungkin untuk closing statement dari Bu Dewi dulu, kira-kira apa tips untuk pelaku UMKM yang akan memulai? Tipsnya, ayo kita mulai. Untuk usaha kecil menengah untuk kita bersama, jangan ragu, jangan banyak berpikir, ikhlas, baca bismillah. Kalau dari Pak itu Cik Idham? Yo, jangan takut, jangan ragu-ragu, mari kita mulai. Kata Cik Dewi tadi kan, itu sudah tepat. Saya dapat ilmu ini dari UMKM. Nah iya kan. Jadi alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan di tahun 2026 ini kan prospek kita lebih bagus, lebih baik. Dan harapan saya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Mulai kata Cik Dewi tadi kan, mulai kita nggak di Palembang Bangkit, mulai kita goreng ayam. Sebab yang dicari wong ni ayam tuh lah. Kapan nak kemana-mana, nak makan ayam mati. Nah ini ayam. Sekarang ini Nggak tahu siang, nggak tahu malam bukan tahu ayam. siang malam bener ayam. Nah ayam tuh lah. Pacak nih Cik Dewi nih. Pacak nian. Bela ayam Jadi nih. memang inilah sebenarnya pacak nian. Jadi dari bahasa Palembang kita pacak nian, mulailah, jangan banyak pikir, tapi kita banyak berbuat, banyak bekerja, dan bismillah. Itu aja supaya kita sukses semuanya. Oke, baik dulur-dulur, tak tanpa terasa di acara kita Teras UMKM lokak kita sudah kita cukup sampai sini jam 11.45 karena sebentar lagi kita akan mengikuti beduk azan sholat Jumat Kami kulo Cik Rasid sama Cik Dewi sama Cik Idham, mohon maaf kalau ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.